Kita tentu sudah tahu mengenai pasukan elit seperti Kopassus, Kopaska, Denjaka, dan sejenisnya, di mana mereka semua adalah orang-orang terpilih yang terhebat di antara semua tentara. Semua dari kita tentu mengetahui juga bagaimana keras dan brutalnya pelatihan pasukan khusus ini yang dijadikan makanan sehari-hari. Sampai-sampai media luar bahkan sekelas tentara elit Amerika yang sering datang untuk latihan gabungan saja dibuat tidak percaya bahkan geleng-geleng kepala karena kerasnya latihan pasukan khusus Indonesia. Tapi, tahukah Anda bahwa ada satu jenis pasukan khusus yang isinya adalah pasukan khusus terbaik di antara pasukan khusus lainnya? Udah pasukan elit, dipilih yang paling elit lagi. Ini mah literally terbaik dari yang terbaik. Ya, ini beneran ada, tapi uniknya adalah pasukan ini jarang didengar masyarakat umum hingga keberadaannya sangat dirahasiakan. Saking rahasianya, bahkan sampai tidak ada informasi dari satuan khusus ini, mulai dari berapa jumlah personilnya, apa senjata yang dipakai, hingga mereka sendiri tidak tahu di mana mereka akan diterjunkan. Sampai pasukan khusus ini mendapatkan julukan siluman karena moto mereka adalah tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Pasukan khusus elit itu adalah Satuan 81. Dulunya, pasukan ini bernama Satuan 81 Gultor. Gultor adalah penanggulangan teror. Namun kini hanya nama Satuan 81 saja. Gultor tidak lagi digunakan karena cakupan tugasnya bukan hanya penanggulangan teror saja, melainkan lebih luas lagi. Adanya satuan khusus ini dilatar belakangi oleh pembajakan Garuda Indonesia Airlines penerbangan 206, julukannya Insiden Woyla, pada Maret 1981 yang dilakukan oleh teroris Komando Jihad. Tapi uniknya adalah Satuan 81 ini belum ada ketika pembajakan itu terjadi, karena memang pasukan keamanan Indonesia tidak memiliki unit khusus anti-terorisme. Nah, akhirnya dibentuklah pasukan elit anti-teror dadakan untuk menanggulangi masalah ini. Pasukan ini dikomandani oleh Mayor Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Sejatinya aku sempat kaget juga sih kalau Pak Luhut ini dulunya adalah pimpinan dari satuan elit ini. Dan ternyata Presiden kita saat ini, Pak Prabowo, saat itu menjadi wakil komandan dari satuan ini. Dan tentu saja, berkat kemampuan satuan khusus ini, operasi tersebut berhasil. Tetapi dari sinilah Indonesia mulai menunjukkan kebutuhan mendesak akan unit khusus anti-teror. Sehingga walaupun pada 1981 pasukan khusus ini sudah ada, walaupun dadakan, pada 30 Juni 1982 atau 1 tahun setelahnya, baru resmi Satuan 81 ini dibentuk dengan nama Satuan Anti-Teror Detasemen 81 Kopasanda. Satuan 81 ini kalau di luar negeri sekelas dengan Delta Force Amerika dan SAS dari Inggris. Peran yang membedakan satuan elit ini dengan pasukan khusus lain apa sih? Pertama, operasi kontra teroris, mencakup pembebasan sandera, pembajakan pesawat, dan pencegahan sabotase. Yang kedua, serangan ke target bernilai tinggi, misal eksekusi, sabotase, dan sejenisnya. Yang ketiga, sebagai pasukan keamanan VIP dalam ancaman ekstrim. Yang keempat, operasi rahasia baik pertempuran perkotaan hingga intelijen. Satuan ini pernah diterjunkan dalam beberapa operasi militer di Indonesia seperti pembajakan Woyla 1981, pemberontakan di Aceh dan Papua, operasi tahun 2000-an melawan kelompok teroris Indonesia termasuk Jemaah Islamiyah dan memburu Nordin M. Top beserta anak-anaknya, hingga sebagai pasukan keamanan acara-acara internasional di Indonesia seperti ASEAN, APEC, dan G20. Satuan 81 adalah yang tertinggi dari status pasukan khusus. Tapi emangnya Satuan 81 itu sebagus apa sih? Pertama, hanya yang terbaik dari Kopassus terbaik yang dapat memasuki Satuan 81. Di dalam Kopassus sendiri, terpilih menjadi Satuan 81 dianggap sebagai puncak prestasi. Yang kedua, mendapatkan pelatihan mental dan fisik ekstrim dengan tingkat kegagalan yang tinggi. Bahkan sering berlatih bersama Delta Force, SAS, Spetsnaz, sehingga punya keahlian tingkat tinggi. Yang ketiga adalah kerahasiaannya. Saking rahasianya, jumlahnya, strukturnya, dan perlengkapan khusus mereka dirahasiakan. Mereka jarang muncul di media.